Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangka persiapan pembelajaran seperti biasa. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak minta tolong salah satu orang bisa memimpin doa. Siapa kira-kira? Tidak mungkin? Ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tadi bunyi bel sudah masuk. Terlambat bunyi belnya ya. Baik, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Ada yang menjaga kantin hari ini? Tidak ada. Baik. Oke. Baik. Ahmad Rizki, Alika Aziati, alias Karwangi. Terakhir Zaskia. Oke. Nur Zulfansya. Lupa lagi teman. Baik, hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Sebelumnya nanti kita memulai pelajaran selanjutnya. Kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Kita bahas tentang apa? Dakwah Nabi. Baik. Kira-kira siapa yang masih mengingat review materi kemarin? Siapa kira-kira? Apa itu khutbah? Apa itu tabligh? Oke, Ida. Khutbah adalah menyeru seseorang sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Oke, ada yang bisa melengkapi? Apa itu dakwah? Ayo. Ya, Ida lagi. Tidak melengkapi. Silakan Ida. Khutbah adalah menyeru masyarakat untuk melakukan Oke, menyeru kepada kebaikan. Masih ingat ya kemarin ya contohnya ya. Berarti ketika kamu ngajak teman kamu sholat, lalu mengajak adik kamu untuk sholat, berarti termasuk itu adalah sebagai dakwah. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan bahas tentang masalah syaja'ah ya. Namun sebelum Bapak mulai materi tentang syaja'ah, pernah dengar kalimat syaja'ah? Belum. Syaja'ah artinya adalah berani pada dasarnya. Ya. Berani dalam hal apa? Pasti berani dalam membela kebenaran. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang kamu pahami tentang kalimat berani itu sendiri? Masnya? Oke. Mas Akbar, apa itu? Membela diri. Oke. Kalau Bapak sebutkan berani itu bisa dikategorikan gini, misalkan tiba-tiba kamu tuh ingat sesuatu, tapi kamu nggak setuju dengan cara itu, terus kamu keluarkan pernyataan kamu, itu berani apa enggak? Apa maksudnya tuh? Nah, tidak boleh memotong, betul. Ada adab-adabnya. Kamu nggak sesuai nih dengan pendapat kamu, boleh sampaikan, itu namanya berani menyampaikan pendapat. Pertanyaan saya nih, ini ada kalimat terakhir nih, Cak. Berani mengungkapkan kesalahan, pernah nggak mengungkapkan kesalahan itu? Mudah atau sulit? Kenapa? Gengsi, apalagi? Malu, apalagi? Terlanjur Pak. Akhirnya apa? Ketika merasa terlanjur, akhirnya kesalahan kita ditutupi dengan kebohongan. Antara kebohongan satu, kebohongan selanjutnya akan nyatu, bener nggak? Oke. Nah, tapi dalam hal ini yang akan Bapak sampaikan adalah bagaimana tentang membela kebenaran itu. Yuk sama-sama kita lihat dulu ada video. Kesimpulan dari kedua video tersebut menurut bahasa kalian masing-masing ya, semuanya harus aktif berdiskusi. Bisa dipahami? Bisa? Oke, Bapak bagikan. Akan siapa? Nabi palsu? Sampai nikmati di Salam. tanda
Tadi apa judulnya? Enggak, tadi ada judulnya. Keberanian sahabat Nabi. Bukan, tadi ada judulnya. Yang beranian. Al-Bara bin Malik. Bisa aja. Gak usah udah langsung Ya. aja. Dia adalah Iya, artinya poin-poin yang kamu dapat dari video tadi itu ya si siapa antara itu apa yang bisa kamu masukkan di sana? Boleh keberaniannya, boleh. Atau dari secara dari sudut pandang video itu film itu apa sih yang mengangkat tentang masalah apa? Boleh. kalau yang positif ya. Dari ini nggak sih dan iya dan keberanian tuh keberanian ya. Karyawan penjawab. Karyawan. Mangga, mau belum kemana dulu? Oke. Tapi, baca tapi. Berdiri. Oke, silakan. Yang lain silakan. Ya, terima. Ininya aja belum Lagu terhalang masker boleh. Nah, lagu yang terhalang. dibacain dulu guys, kita sudah siang. Ayo. Tapi gemeteran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan apa yang didiskusikan oleh kelompok kami. Kelompok saya yang pertama ada Ahmad Rizky, kedua ada Jelani, ketiga ada Sofiullah, dan keempat ada Yuda Priyatama. Dan saya akan menjelaskan analisis video pertama, yaitu Al-Bara bin Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bertubuh Gak apa-apa, baca aja. Ini masih natural kok, videonya video natural. Saya menjelaskan video pertama tentang Al-Bara bin Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bertubuh kurus dan bertubuh tegap, namun memiliki keberanian yang luar biasa. Beliau mampu menewaskan ratusan orang Musailamah Al-Kadzab pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Al-Bara bin Malik menunjukkan keberaniannya. Beliau berhasil mendesak pasukan Musailamah Al-Kadzab hingga memasuki benteng kebun maut dan menyumbangkan lebih dari 20.000 orang. Tawuran merupakan kenakalan remaja yang merugikan atau meresahkan masyarakat. Faktor penyebab dari tawuran adanya sebuah konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan gugurnya orang yang tidak berdosa dan merusak lingkungan serta kerukunan bersama. Cara mencegah tawuran ada simpati terhadap sesama. Nah, sekian dari penjelasan dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nanti yang bertanya sebutkan nama dan dari kelompoknya. Ada? Silakan. Ya, silakan. Keberanian dari Al-Bara bin Malik. Penerapan keberanian Al-Bara bin Malik pada kehidupan sekarang. Oke. Bagaimana? Silakan. Kamu mau datang dulu ke tim yang lain? Atau kelompok yang lain boleh mulai menjawab nanti mas dalam ini saya. Ada? Bagaimana menerapkan sikap berani Bara bin Malik ini dalam kehidupan sekarang? Bagaimana cara menerapkannya? Ya, perkenalkan, nama saya Yuda Priyatama dari kelompok 1. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana menerapkan keberanian seperti dari kelompok Al-Bara bin Malik dalam kehidupan sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang kan peperangan sudah agak mulai, jadi tidak mungkin kita berani maju dengan perang dalam perang itu. Namun kita bisa berani dalam membela sebuah kebenaran. Yang lain? Kasih kelompoknya sendiri boleh kalau mau nambahkan? Apa kita? Cukup? Kehidupan sehari-hari.
Baik, beri aplaus. Ya, sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trino Fadila dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, anggota kami. sebenarnya apa? Nama-nama anggota kami ada Ananda Saro, Fatma, Nurlia Dewi, Irma Hidayati, Muti Rahma, dan Evalina Chandra. Di sini saya akan menjelaskan video yang pertama yang tadi sudah disampaikan, yaitu Al-Bara bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah dan pahlawan Islam yang tangguh. Ia benar saudara dari Ana bin Malik. Umar bin Khattab menjulukinya sebagai seseorang yang bernyali besar dan pemberanian serta bertekad baja. Dan analisis video kedua yang tadi sudah ditampilkan, yaitu tawuran antara pelajar dan yang meresahkan warga sekitar dan pengguna jalan karena daerah tersebut jauh dari pantauan keamanan. Dampak negatif dari tawuran ini yaitu merugikan orang lain dan diri sendiri. Itu saja penjelasan dari kami, dan video 1 dan 2 ada yang ingin ditanyakan. Ya, pilih. Perkenalkan, nama saya Gita Sarah. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Dari teman satu kelompok bisa menjawab? Ada? Ada kelompok lain yang membantu menjawab? Boleh, silakan. Itu saja penjelasan dari diskusi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan dari 2 video tadi ya berkenaan dengan masalah syaja'ah ya. Syaja'ah bisa diartikan sebagai berani membela kebenaran. Oke, untuk dijelaskan seperti ini. Kata syaja'ah secara etimologis artinya adalah kebenaran. Yang tadi disampaikan di awal, kebenaran dalam hal apa? Jelas bagaimana kita keberanian dalam menyampaikan sebuah kebenaran ya. Tadi misalkan di awal waktu diskusi di awal tadi Bapak pernah bertanya ya, masih ingat? Berani yang bagaimana? Tadi mengungkapkan kesalahan, benar nggak? Tadi masih ingat ya? Berani menyampaikan kebenaran. Makanya kata Rasulullah sampaikan walaupun terasa pahit. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini dalilnya. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawmin ila akhir ayat. Artinya yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Ya. Bagaimana bunyinya? Hai orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Artinya kalau sudah disumpah, apalagi di konsep hukum kita, biasanya saksi akan disumpah terlebih dahulu dengan, kalau yang muslim berarti dengan Al-Quran, dan muslim dengan Injil, dan agama yang lain dengan agama kitab masing-masing, seperti itu ya. Disumpah supaya apa yang disampaikan itu adalah benar adanya, bukan ditutup-tutupi ataupun yang disampaikan adalah kebohongan. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita jangan sia-sia kebencian menerang suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Kita boleh marah sama seseorang, tapi jangan sampai buat kita tidak berlaku adil. Kalaupun kita benci dengan orang itu, maka kalaupun dia benar, kita harus tetap bela. Tapi kalau memang dia salah, bukan karena kebencian kita menyalahkan, tapi karena memang dia harus diluruskan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik. Inilah
inilah sekilas tentang masalah syaja'ah. Ya, pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi apa itu syaja'ah. Untuk saat ini kira-kira siapa dari kalian yang mau menyimpulkan pelajaran kita pertemuan hari ini, apa sih yang bisa kalian dapati pada pertemuan awal ini? Silakan, ada? Oke, silakan. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari bab syaja'ah ini adalah kita berani membela kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa sih yang bisa kita bela itu? Berani sendiri itu maksudnya juga nggak bisa loh kita jadi sosok berani yang salah. Satu tadi contohnya, kita nggak bisa berani untuk tawuran. Jadi itu kita nggak salah juga punya sifat berani kalau untuk dipergunakan untuk hal yang salah, yang negatif bukan positif gitu. Kedua, kita bisa ngelakuin berani itu untuk hal yang baik. Seperti tadi yang udah ada di dalam video Al-Bara bin Malik, itu ada satu contoh keberanian yang direalisasikan untuk hal kebaikan. Tapi kalau tawuran tadi itu hal berani yang direalisasikan untuk hal yang buruk. Nah, terus lagi dari syaja'ah dalam bela kebenaran ini, kita diajarkan untuk membela kebenaran dan tidak membedakan golongan. Jadi saat ada yang harus dibela seadil-adilnya, ya udah kita bela tanpa melihat dia dari golongan mana, dia agama mana, dan dari kaum apapun dia. Jadi berani melakukan kebenaran di jalan yang baik dan untuk hal yang baik. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, betul ya. Tadi disampaikan oleh Alika bahwasanya ketika kita membela sebuah kebenaran, kita tidak boleh melihat siapa orang tersebut, tidak melihat siapa agamanya. Kalau memang benar maka boleh kita bela. Ya, lalu keberanian dalam hal apa yang harus kita pupuk adalah keberanian dalam masalah yang positif, bukan tadi ya. Tadi disampaikan bahwasanya beraninya kita karena pengen gengsi, pengen dilihat, oh iya berani maju paling depan pada saat tawuran, bukan. Tapi bagaimana seperti Bara Malik tadi, ketika maju itu ya dalam rangka membela agama Allah, berani membela karena kebenaran, ya. Beliau sampai dapatkan julukan pahlawan Tutsar. Apa itu pahlawan Tutsar? Adalah pahlawan karena dia pada saat terjadi peperangan di Tutsar Turki itu dimenangkan dengan jumlah yang sedikit dengan musuh yang banyak. Padahal pada saat itu pasukan Islam hanya sedikit. Atau tadi dikatakan bahwasanya pada saat memperjuangkan memerangi nabi palsu, maka dia yang paling banyak paling terdepan untuk membunuh musuh-musuh Allah. Baik, itu saja yang dapat kita petik pada pelajaran hari ini. Untuk minggu depan ya, kita persiapan. Sebelumnya kita bahas yang kurang pada hari ini itu tentang masalah keberanian tadi belum selesai ya, makna saja yang sebelumnya. Yang belum selesai pada hari ini akan kita lanjutkan sebentar. Lalu nanti kita lanjutkan dengan materi ekonomi Islam. Saya minta nanti anak-anak sekalian bisa mempelajari lebih awal dulu apa itu ekonomi Islam, apa itu riba. Kenapa harus membahas tentang riba? Kenapa sih harus kita lebih memilih bank syariah ketimbang bank konvensional? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sana. Ya, oleh sebab itu sekali lagi pertama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pelajaran hari ini sudah lengkap. Yang kedua mohon maaf apabila selama pembelajaran terdapat kata-kata dan kesalahan yang Bapak berbuat. Ya, oleh sebab itu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa pertama dengan hamdalah, yang kedua doa penutup majelis. Masih hafal? Oke, yuk sama-sama kita bacakan hamdalah pertama kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.